Perkenalkan, nama saya Nadian Sawani Nugroho, NPM 203120087. Di sini saya akan sedikit memberikan materi tentang proyek perangkat lunak. Pengertian proyek perangkat lunak. Proyek perangkat lunak adalah upaya terorganisir untuk merancang, mengembangkan, menguji, dan memelihara perangkat lunak. Proyek ini dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memenuhi kebutuhan pengguna, meningkatkan efisiensi bisnis, atau memberikan solusi terhadap masalah tertentu. Terdapat beberapa elemen dalam proyek perangkat lunak. Yang pertama adalah perencanaan proyek. Terdiri dari penetapan tujuan dan perencanaan sumber daya. Penetapan tujuan, yaitu menetapkan tujuan proyek dan memahami kebutuhan pengguna serta pemangku kepentingan. Selanjutnya, perencanaan sumber daya, yaitu menentukan sumber daya yang dibutuhkan, termasuk tim pengembangan, perangkat keras, perangkat lunak, dan juga waktu. Analisis kebutuhan. Terdapat pengumpulan informasi dan juga perancangan sistem. Pengumpulan informasi yaitu menganalisis dan mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan pengguna dan spesifikasi sistem. Perancangan sistem, menentukan arsitektur dan rancangan sistem secara keseluruhan. Pengembangan perangkat lunak. Terdapat implementasi dan juga pengujian. Implementasi yaitu proses mengubah rancangan menjadi kode yang dapat dieksekusi oleh komputer. Selanjutnya, pengujian, memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi dengan spesifikasi dan dapat memperbaiki bug yang mungkin ditemui. Manajemen proyek terdiri dari pemantauan dan pengendalian dan juga manajemen risiko. Pemantauan dan pengendalian, memantau kemajuan proyek, mengidentifikasi risiko, dan mengambil langkah-langkah untuk mengelolanya. Selanjutnya, manajemen risiko, mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang mungkin timbul selama proyek berlangsung. Implementasi dan penyebaran, pengujian pengguna, dan juga penyebaran. Pengujian pengguna memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi kebutuhan pengguna akhir. Kemudian penyebaran yaitu mengimplementasikan perangkat lunak ke lingkungan produksi. Pemeliharaan dan peningkatan. Pemeliharaan memastikan bahwa perangkat lunak tetap berfungsi dan memperbaiki bug atau masalah yang muncul setelah penyebaran. Peningkatan yaitu menambahkan fitur baru atau meningkatkan fungsionalitas sesuai dengan umpan balik pengguna atau perubahan kebutuhan. Dokumentasi, menyimpan catatan rinci tentang seluruh proyek termasuk dokumen desain, spesifikasi, dan panduan pengguna. Selanjutnya ada juga estimasi dalam proyek perangkat lunak. Estimasi pada proyek perangkat lunak adalah proses menentukan perkiraan waktu, biaya, dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan proses dengan sukses. Estimasi yang akurat sangat penting untuk perencanaan yang efektif, pengelolaan anggaran, dan juga pengambilan keputusan yang baik selama siklus hidup proyek. Yang pertama ada estimasi waktu, terdiri dari work breakdown struktur atau WBS dan juga penggunaan pengalaman. Work breakdown struktur atau WBS yaitu proses membagi proyek menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan dapat diestimasi dengan lebih akurat. Selanjutnya, penggunaan pengalaman sebelumnya melibatkan pengalaman dalam proyek serupa untuk memberikan panduan pada estimasi waktu. Kemudian estimasi biaya. Terdapat perkiraan biaya langsung dan tidak langsung, dan juga perkiraan biaya variabel dan tetap. Perkiraan biaya langsung dan tidak langsung memperhitungkan biaya langsung seperti gaji tim, pengembangan, dan biaya tidak langsung seperti biaya infrastruktur. Perkiraan biaya variabel dan tetap
yaitu memisahkan biaya yang berubah seiring dengan proyek, ukuran proyek atau variabel, dan biaya tetap yang tidak peduli seberapa besar proyek tersebut berlangsung. Selanjutnya, estimasi sumber daya. Terdapat penugasan sumber daya dan analisis kapasitas maupun keterampilan. Penugasan sumber daya yaitu menentukan jenis dan jumlah sumber daya manusia yang diperlukan untuk setiap tugas. Analisis kapasitas dan keterampilan memastikan bahwa tim memiliki kapasitas dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Manajemen resiko. Terdapat estimasi resiko dan cadangan waktu maupun biaya. Estimasi resiko yaitu mengidentifikasi dan menghitung kemungkinan serta dampak resiko yang mungkin terjadi, serta menganggarkan sumber daya tambahan untuk mengelolanya. Cadangan waktu dan biaya menyertakan buffer, ukuran waktu, dan biaya tambahan untuk mengatasi ketidakpastian atau resiko yang mungkin muncul. Selanjutnya, penggunaan metode estimasi yang tepat. Terdapat analogi, pertimbangan ahli, dan analisis SWOT. Analogi yaitu menggunakan data dari proyek-proyek sebelumnya yang mirip untuk membuat perkiraan. Pertimbangan ahli atau expert judgment meminta masukan dari para ahli dalam industri atau domain tertentu. Kemudian analisis SWOT atau program evaluation and review teknik menggunakan 3 estimasi, yaitu optimis, pesimis, dan yang paling mungkin, untuk menghitung perkiraan waktu yang lebih realistis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.